Saudara-saudara terkasih, mari kita membicarakan sejenak tentang doa mental. Apa itu doa mental? Pertama-tama kita mau melihat secara umum apa itu doa. Umumnya dikatakan bahwa doa adalah suatu relasi dengan Allah. Lalu secara Kristiani, doa adalah suatu relasi cinta dengan Allah, relasi cinta dengan Allah. Jadi berdoa berarti mencintai Allah. Doa adalah kisah cinta antara Allah dan manusia. Melalui doa, saya bisa menjadi mabuk akan Allah karena saya menjadi pencinta yang penuh gairah kepada Allah. Bagaimana kita dapat mengekspresikan cinta kita itu? Cinta kita itu dapat diekspresikan melalui cara-cara biasa, dengan kata-kata mungkin I love you, namun bisa juga digunakan tanpa kata-kata. Sebut saja ketika dua orang pacaran, bisa saja cinta itu diungkapkan lewat kata-kata, aku sayang padamu, aku cinta padamu, oh hidupku, oh belahan jiwaku, dan lain-lain. Bisa juga tanpa kata-kata, misalnya dengan tatapan mata penuh kasih. Bisa juga dengan isyarat tangan. Bisa juga lewat bunga mawar atau seikat bunga mawar, atau mungkin juga lewat pemberian coklat dan lain-lain. Demikian juga ungkapan kasih kepada Allah. Ketika kita mengungkapkan kasih kita kepada Allah melalui formula-formula atau rumusan-rumusan yang biasa, kita sebut itu sebagai doa vokal atau doa verbal. Misalnya doa Bapa kami, atau aku percaya, atau Salam Maria, saya mengaku, dan lain-lain. Kita juga dapat mengungkapkan cinta kita kepada Allah tanpa kata-kata. Misalnya, saya mencium salib atau gambar Tuhan Yesus dengan penuh ketulusan hati. Atau saya memandang tabernakel atau salib dengan rasa cinta dan penyembahan serta kekaguman. Saya juga dalam doa secara diam memandang inti dari hatiku, tempat Allah berdiam dalam diriku. Saya juga dapat memberikan ekspresi cinta kepada Allah secara spontan dengan menyebut Allahku atau Yesus atau Tuhan, kasihanilah kami. Oh Tuhanku dan Allahku. Semua ini berada dalam kategori doa yang disebut doa mental atau doa pribadi, mental prayer or personal prayer. Sekalipun demikian, tidak ada perbedaan kuat antara doa vokal dan doa mental, sebab akhir dari proses dua bentuk doa atau dua bentuk cinta ini adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Santa Teresa Avila menulis, saya tidak mengatakan bahwa doa mental lebih baik daripada doa vokal. Alasannya karena jika keduanya adalah sama-sama menjadi doa, maka doa itu harus disertai dengan meditasi. Apa arti meditasi di sini? Meditasi di sini berarti doa itu memerlukan permenungan. Permenungan artinya doa memerlukan pemikiran yang dalam. Suatu kesadaran yang utuh harus kita berikan ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita sebut Bapa kami, kesadaran kita harus benar-benar utuh pada kata-kata Bapa kami. Jangan kita sedang ucapkan doa, perhatian kita lari memperhatikan mungkin kendaraan di jalan atau orang yang lagi lewat dan lain-lain. Jadi perhatian, kesadaran kita pecah. Jika seseorang tidak berpikir tentang siapa yang ia jadikan teman bicara dan apa yang sedang dia minta, maka saya tidak melihatnya bahwa ia sedang berdoa sama sekali, sekalipun ia tetap terus-menerus berkomat kami. Itu kata-kata Santa Teresa. Lalu apa itu doa mental dalam pandangan Santa Teresa dari Yesus atau dari Avila ini? Doa mental dalam pandangan saya tidak lain adalah jalinan persahabatan dan sering berbicara sendiri dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Itu ditulis oleh Santa Teresa dalam bukunya La Vida bab 8 ayat 5. Relasi antara Allah dan manusia menurut Santa Teresa tidak memerlukan formalisme dan legalisme apapun dalam definisi. Dan dalam definisi doa mental, Santa Teresa ini cocok untuk mentalitas manusia kapan dan di mana saja.
doa itu, doa mental, dalam pandangan saya tidak lain adalah jalinan persahabatan, suatu usaha membangun persahabatan. Dan usaha ini bukan 1 hari atau 1 menit atau 1 detik. Usaha ini berlanjut sepanjang hidup. Suatu perjalanan persahabatan yang mengiringi langkah-langkah hidup kita. Kita tidak bisa membangun suatu relasi hanya dengan suatu hubungan yang begitu singkat. Lalu Santa Teresa lanjutkan, doa ini adalah doa mental, itu adalah suatu seni menjalin relasi antara Allah dan manusia. Maka doa ini tidak dapat dicapai hanya dengan sekedar mempraktekkan suatu teknik atau metode. Menurut Santa Teresa, doa adalah usaha menjalin suatu relasi cinta yang terus-menerus dengan Allah. Jalinan cinta, relasi cinta antara Allah dan manusia tidak akan disempurnakan dalam jangka waktu 1 menit atau 1 jam atau 1 hari saja. Usaha merajut kasih dan cinta dengan Allah memerlukan suatu kesabaran dan ketekunan ekstra keras untuk menjadikan doa sebagai suatu habit atau suatu kebiasaan. Apa kata Jacques Ellul dalam bukunya Prayer and Modern Man? Jacques Ellul mengatakan bahwa suatu gambaran diri kita manusia modern dalam hal doa. Dia menulis, manusia zaman kita ini tidak tahu bagaimana harus berdoa. Namun lebih dari itu, ia tidak memiliki keinginan maupun kebutuhan untuk berdoa. Jadi tidak punya keinginan dan tidak punya kebutuhan untuk berdoa. Manusia zaman ini tidak menemukan sumber mendalam doa di dalam dirinya. Di dalam dirinya kosong. Aku mengenal orang itu, Jacques Ellul itu mengatakan, aku mengenal orang itu. Aku tahu dengan baik siapa dia, dan dia itu adalah aku sendiri, diriku sendiri. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan penting lagi. Mungkin kita bertanya, kita omong-omong tentang doa mental itu suatu cinta. Tapi apa itu cinta? Apakah cinta itu untuk menemukan suatu kesenangan, atau untuk membuat kita bahagia hanya untuk sesaat, atau mungkin hanya untuk bermain-main? Santa Teresa dengan tegas mengatakan demikian. Cinta itu kita tidak temukan dalam sesuatu yang membuat kita semakin bahagia, melainkan cinta ada dalam kekuatan ketetapan hati, atau ada dalam suatu determinasi hati untuk berusaha menyenangkan Allah dalam segala sesuatu, dan berusaha keras dalam segala cara untuk tidak menyakiti Dia. Jadi berusaha untuk menyenangkan Allah dalam segala sesuatu, dan berusaha keras dalam segala cara untuk tidak menyakiti Dia. Tidak menyakiti Allah itu dengan cara bagaimana? Jangan berdosa. Dan kita berdosa bagaimana? Kita kadang berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan. Jangan berdosa. Berdosa itu menyakiti Dia, menyakiti Allah, menyakiti cinta sejati. Kalau kita menyakiti Allah, Dia meninggalkan kita. Kita kehilangan cinta sejati. Dan hal yang penting di sini Santa Teresa tekankan, yang terpenting di sini bukan banyak berpikir, bukan banyak bermain berpikir, tetapi banyak mencintai. Lakukan apa saja untuk membuat Allah cinta ini, kekasih hati itu terus mencintai kita. Lakukan apa saja supaya perhatiannya juga bisa untuk kita. Kalau kita tidak berusaha menyenangkan Dia, memuliakan Dia, kita mau supaya Dia pergi dari relung-relung terdalam hati kita. Saya kira sekian untuk pembahasan kita tentang doa mental. Semoga berguna. Dan terakhir ada beberapa pertanyaan yang mungkin bagus untuk direnungkan. Yang pertama, pertanyaan, dalam masa pandemi ini, apakah saya lebih memilih menghabiskan waktu dan uang untuk berjalan-jalan,
Ataukah saya menjadikan momentum pandemi ini untuk berakrab mesra dengan Allah, sendirian dengan Allah di rumah, dan tenang bersama Allah di rumah, bersama semua anggota keluarga? Yang kedua, apa itu doa? Yang ketiga, apa itu doa mental? Yang keempat, selamat memasuki hidup doa. Tuhan memberkati.